Ingat bagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Imam Ghazali, kalau setiap kali aku mendengarkan hadis ini merinding bulu kudukku, menggigil tubuhku karena saking takutnya. Apa itu? Dengarkan hadisnya. Ini adalah hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi Muhammad, siapapun dia, mau para habaibnya, mau para kiainya, mau para pejabatnya, mau para umaroknya, mau mereka yang tampan, mau mereka yang miskin, mau mereka yang kaya, semuanya sama. Satu orang demi satu orang akan diajak berdiskusi langsung oleh Allah Ta'ala. Itu maksud daripada Nabi kita Muhammad sabda, la yazillu qadama imri'in hatta yus'al an arba'. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan melewati sirat kecuali pasti dia itu akan ditanya tentang 4 hal dulu. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afna, wa an malihi fima afna, wa an syababihi fima afna. Ini yang akan ditanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima amilah. Jadi akan ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hak-haknya, begitu pula tentang harta yang masuk pada kita, untuk apa, dari mana masuknya, untuk apa kita gunakan, itu semua akan ditanya. Yang bertanya siapa? Allah langsung. Bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil, bukan Munkar Nakir, bukan, itu Munkar Nakir dikubur. Tapi Allah Ta'ala langsung bertanya. Masalahnya jawaban kita, yang menjawabnya bukan lidah kita ini, tapi hati nurani kita. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Walaupun kita katakan saya ini paling ganteng, tapi hati nuraninya mengatakan saya tidak ganteng, masih gantengan fulan. Itulah yang terjadi. Seumpama kita katakan sekarang ini, bapak ini termasuk yang kalah sama istri apa tidak? Jawabannya apa? Pasti jawabnya, oh enggak, istri saya kalah. Apa kata saya istri saya? Ya kan? Nah, itu termasuk istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Padahal kalau di depan istrinya dia gak bakal ngomong begitu dari saking takutnya. Ini salah satu contoh. Tapi kalau dalam hatinya dia akan berbicara dan jujur. Hati nurani tidak akan bisa membohongi. Hati nurani ini akan berbicara, dan itu yang nanti akan disaksikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang akan didengarkan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Lidah ini sesuai dengan hati nuraninya, yang Allah tampakkan segalanya sesuai dengan hakikatnya, itulah dia itu akan memberikan fakta. Sehingga jangankan lidahnya bisa diputarbalikkan seperti kita sekarang ini bisa memutarbalikkan fakta, bisa memutarbalikkan kebenaran dan sebagainya. Bahkan kulit ini dia itu akan memberikan kesaksian kepada kita, yang baik maupun yang tidak baik dia akan memberikan kesaksian. Kulit yang kita kelihatan tidak ada mulutnya, nggak ada matanya, tapi ternyata Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, wa qalu liyujuludihim lima syahidtum alaina qala antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Sehingga mereka orang yang berada di neraka, yang naudzubillah, semoga kita bukan termasuk golongan mereka. Mereka berkata dan mereka memberi kesaksian, Galiarab, kenapa? Wahai kulitku, kenapa engkau memberikan saksi yang tidak baik padaku? Apa katanya kulit itu? Kulit itu berkata kepadanya, bukan aku yang ingin, tapi zat yang maha kehendaknya segalanya semua terlaksana, dia menginginkan aku untuk berikan kesaksian kepadamu. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah yang mengatakan kepada yang namanya hari, Allah yang mengatakan ayo beri kesaksian. Yang namanya tempat, Allah yang mengatakan. Yang namanya tangan, Allah yang mengatakan. Semuanya kalau sudah Allah yang meratakan, semuanya akan memberikan pernyataan seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Di saat itulah kata Nabi Muhammad, karena Allah yang memanggil, namanya Muhammad itu banyak. Saya Muhammad Segaf Baharun, kakak saya Muhammad Ali Zainal Abidin, adik saya Muhammad Ali Ridho, adik saya lagi Muhammad Hussein, semuanya ada Muhammadnya. Tapi ketika dipanggil Muhammad Segaf Baharun, nggak bakal orang lain yang datang, saya sendiri yang datang. Kaki ini nggak mau, keinginan hati itu nggak mau datang untuk berdiskusi kepada Allah Ta'ala untuk bertanggungjawabkan semuanya, tapi kaki ini membawanya dengan sendirinya terus terbawa sampai di depan Allah Ta'ala. Ini yang terjadi. Mulut kita tidak bisa kita bungkam, begitu pula tangan kita, mata kita, semuanya memberikan kesaksian kepada kita. Kapan kita mau berkorban?